Shalom semuanya. Shalom. Ya, kasih senyum kiri kanan. Boleh disalam bilang Tuhan Yesus sayang kami. Ya, terima kasih Bapak Ibu. 2 bulan kita tidak ketemu ya. Salam Bu, Ibu Gemar belum salam. 2 bulan kita tidak ketemu. Jadi mungkin hari ini saya lebih banyak kesaksian ya. Bagaimana saya bisa mengalami yang namanya anugerah. Anugerah itu ya, seharusnya kita tidak dapat, tapi kita layak untuk mendapatkannya. Jadi sebelum saya mulai kesaksian, saya mulai berkata gini: apa yang kita lihat, apa yang kita dengar belum tentu benar. Oke, saya ulang ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar belum tentu benar. Setuju? Oke. Bapak Ibu pasti sudah tahu. Sebelum saya berangkat kan saya sudah kesaksian ya di tempat ini. Bahwasanya kalau saya pergi ke Israel itu dapat undian, ya. Kalau dibayar saya tidak punya uang. Nah, karena undian ya saya bisa berangkat. Tapi yang ajaibnya saya lihat terkadang kita ini kurang percaya. Saya waktu dapat undian saya kurang percaya. Kenapa? Karena saya mikir berangkatnya, pulangnya nanti bagaimana. Itu yang selalu ada di pikiran saya. Jadi satu hal yang kita tidak percaya, ternyata sebenarnya Tuhan sudah buka jalan. Bagian kita menjalani. Amin. Nah, sambut dari mana ya? Soalnya kesaksian banyak banget. Oke Bapak Ibu, waktu berangkat dari sini, saya ini sebenarnya tidak tahu banyak yang terjadi. Tidak tahu yang terjadilah di Mahanaim. Jadi sebenarnya saya ini bilang Tuhan, saya ini tidak tahu diri. Misalnya gini, kadang kita ini sudah terima anugerah, sudah terima kebaikan, tapi kadang kita masih merasa kurang lah, merasa itu. Jadi Bapak Ibu, ternyata sebenarnya yang kita lakukan ini tidak seberapa. Jadi kadang kita berpikir, aduh saya sudah melayani, saya sudah melakukan ini, itu. Jadi yang saya sedih gini Bapak Ibu, waktu saya sampai di sana, sehari, saya lupa harinya, tapi saya sampai harinya, saya lupa ya. Pokoknya besoknya kami kumpul sama ibu. Nah, ibu itu cerita. Kan yang saya tahu sebelum berangkat itu biaya ke Israel itu kan 6 miliar. Ya, 6 miliar ya. Nah, waktu saya di sana ternyata naik 2 kali lipat. Jadi kita ke Israel semua Bapak Ibu habis 18 M. 319 orang. Habis uang 18 miliar, ya. Nah, waktu sampai di sana ternyata yang kursi ekonomi itu kan harusnya bayar 35 juta. Tapi semua berubah, yang ekonomi harus bayar 60 juta, yang naik bisnis kelas 80 juta. Nah, masalahnya orang-orang yang sudah bayar, mereka tidak mau bayar lagi. Nah, jadi masalah gitu. Mereka tidak mau bayar lagi Bapak Ibu. Karena yang berangkat ini tidak semua orang Mahanaim, ada banyak orang luar dari GDI, dari GPDI, dari semua lah gereja banyak ikut. Tapi satu hal yang saya lihat dari hamba Tuhan ini yang ajaib, dia jual emas pribadinya dapat 8 M. Itu emas pribadinya. Waktu saya langsung nangis Bapak Ibu. Kenapa? Saya tidak kasih seberapa. Waktu ibu itu cerita itu saya nangis karena saya langsung kena emas sendiri
bukan uang pelayanan tapi emas sendiri. Dia jual laku 8M. Itu pun kurang Bapak Ibu. Karena uang yang terkumpul 6M. Berarti tambah 8 berapa ya? 14. Masih kurang berapa? Kurang 4. Masih kurang 4M. Tapi puji Tuhannya yang saya lihat, semua Tuhan cukupkan. Amin. Semua Tuhan cukupkan. Jadi saya mulai perjalanan kami. Waktu itu kan berangkat tanggal 5. Jadi kita langsung rental pesawat Bapak Ibu. Jadi semua orang yang di pesawat tidak ada orang luar, semua orang Mahanaim, semua tim. Tidak ada satupun manusia, pokoknya tidak ada manusia satupun yang bajunya juga beda. Semua seragam, ya. Pakai hari ini pakai baju putih, semua putih. Besok pakai baju merah, walaupun desainnya beda-beda, walaupun warnanya beda tapi desainnya sama. Nah, waktu kami tiba di Indonesia, nah mungkin saya mulai ayat ini dulu ya. Ini ayat pertama waktu saya berdoa di lantai 5. Ini ayat yang saya dapat. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu waktu pertama kali itu yang saya dengar Bapak Ibu. Tiba-tiba ayat ini muncul. Paulus, Bapakku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Nah, waktu sampai di sana Bapak Ibu, pasti orang-orang yang tidak bayar ini harus tahu diri ya. Jadi bagaimana kita harus punya inisiatif buat peralatan, semua alat-alat yang mau di packing semuanya. Pokoknya harus tahu diri lah. Nah, waktu kami mulai berangkat, ada sesuatu yang saya lihat bahwa sebenarnya iblis itu tidak suka Bapak kita berangkat. Ya, yang pertama yang saya lihat, kalau bukan Tuhan yang menyuruh, pasti tidak akan bisa. Ya. Semua jadwal yang sudah dikirim, yang sudah dibuat dari A sampai Z, tiba-tiba semua berubah total. Bapak Ibu, setiap hari itu ya kita tahu kita kemana itu kita dengar itu jam 5 pagi. Paulus kemana hari ini? Nggak tahu Pak. Oh, ya. Oke. Jadi setiap ditanya orang mereka nggak tahu kenapa? Karena semua berubah. Kenapa? Memang di sana itu masih belum buka. Tapi kita orang-orang gila di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita kemarin lewat Afrika tidak bisa. Tapi kita lewat dari Indonesia satu kali transit ke Ethiopia. Dari Jakarta ke Ethiopia 11 jam. Baru dari Ethiopia ke Yordania 6 jam. Ya. Jadi kita di pesawat makan tidur nyanyi sama Tuhan. Pokoknya itu aja yang kita lakukan di dalam pesawat. Ya. Jadi puji Tuhan ya, semua di atas pesawat Bapak Ibu semua tersedia, mau minuman alkohol bebas. Yang penting jangan mabuk karena menimbulkan hawa nafsu. Ya. Semua disediakan, mau minum apa mau minum terserah, semua disediakan. Nah, waktu kami sampai di Yordania Bapak Ibu, itu memang perjalanan yang melelahkan. Mungkin kakak di tempat ini saya cerita bahwa saya ini saya punya penyakit di bagian saya ini. Jadi saya ini tidak bisa angkat barang berat, itu bisa sakit sekali. Nah, hernia ya, mungkin itu saya nggak tahu penyakitnya apa. Waktu pertama sampai di Yordania itu, karena saya itu pemimpin saya harus gontok barang mereka itu satu koper itu 23 kilo. Jadi bukan hanya dua, bahkan ada barang penarik. Jadi bagaimana saya tidak bisa mengangkat, siapa yang lagi yang angkat? Karena di bus itu nggak banyak laki-laki. Bapak Ibu, air mata yang keluar tiap hari. Kenapa? Sebenarnya sakit sekali. Tapi saya memilih untuk dia, saya untuk memilih Paulus harus tahu diri. Bapak Ibu, sejujurnya hari pertama, hari kedua itu saya berhubung dengan Tuhan. Tuhan, ini gimana ini? Saya sampai saya tidak fokus ibadah.
Saya nangis, saya nggak bisa. Saya nangis tapi bukan di depan orang, nanti saya ke toilet. Sudah tidak bisa tahan. Angkat barang itu apalagi harus cepat-cepat Bapak Ibu. Habis kita masuk ke pengecekan barang di Yordan itu lama sekali. Kita sampai jam 8 pagi, baru kita masuk ke Israel itu jam 3 sore. Coba bayangkan. Panasnya bukan main, 40 derajat. Sampai bibir saya pecah-pecah Bapak Ibu. Tuh. Jadi memang ya ajaib. Tapi satu hal yang saya lihat, saya sembuh Bapak Ibu. Saya sembuh. Luar biasa. Jadi waktu itu sebelum hari itu, kalau nggak salah itu hari ke-8, kami ke Sungai Yordan. Kami ke Sungai Yordan, itu sebelum masuk ke Sungai Yordan saya tuh nangis itu karena angkat barang. Masuk ke Sungai Yordan, nggak tahu tiba-tiba itu. Waktu kami pentahiran di Sungai Yordan, tiba-tiba saya naik itu, saya kok kayak ringan, gitu. Di sana, kok saya beda. Jadi waktu pulang dari air Bapak Ibu, waktu saya naik ke atas, saya merasa kesembuhan Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi saya bilang Tuhan bawa ke saya ke Israel untuk menyembuhkan ini saja. Jadi agak lucu Bapak Ibu cerita saya ini ya. Jadi saya mengalami kesembuhan Bapak Ibu. Jadi saya percaya memang sembuh total. Jadi memang hari ini saya masih belum bisa memaksa untuk angkat-angkat, tapi saya merasakan ada sesuatu sentuhan. Amin. Ya, di dalam sini saja. Nah, yang saya bilang tadi, apa yang kita lihat belum total benar. Jadi ternyata di Israel itu tidak ada yang terjadi. Kalau kita lihat di HP kan semua kan hancurlah ini. Tidak ada. Kita tanya sama turganya, Pak, bagaimana kalian? Puji Tuhan kami aman di sini. Bagaimana bom itu? Bom? Mana ada bom? Tidak ada bom yang jatuh di Israel. Semua tidak benar. Jadi saya ulang sekali lagi. Semua yang kita lihat itu sebuah hoax, Bapak Ibu. Ya, apalagi sekarang sudah ada AI. Banyak yang diedit. Itu. Jadi kita lihat kayak biasa-biasa aja. Tapi bukan. Yang pertama kali datang ke Israel itu, yang pertama kali setelah perang itu, kita saja Bapak, orang-orang Mahanaim. Selain itu tidak ada orang selain orang Mahanaim yang datang ke Pedro. Jumlahnya lagi paling banyak sekali. Sampai orang bingung ini dari mana ini? Dan ya orang-orang ini nggak takut mati. Jadi memang benar-benar Bapak Ibu di sana itu kita mengalami keajaiban. Tapi yang saya tidak bisa pungkiri itu, makanya kalau dibilang kalau kamu dikasih pilihan ke Amerika atau ke Israel, saya pilih lagi ke Israel. Kenapa? Pokoknya tidak ada tempat yang lebih bagus menurut saya selain Israel. Kenapa? Kita aja nggak tahan. Saya aja sudah 1 kali datang, tapi datang 2 kali air mata terus tiap hari. Kita nggak bisa pungkiri, hati kita nggak bisa tahan gitu. Kenapa? Karena real. Ya seperti Tuhan Yesus, kita datang sebagai anak, dia senang gitu. Jadi memang real sekali Bapak Ibu Tuhan di sana. Waktu pertama kami sampai di sana, kami langsung ke Garden Tomb. Jadi tempat mana Yesus dikuburkan. Itu benar-benar kita merasakan hadirat Tuhan, face to face pribadi. Jadi Bapak Ibu jujur, kemarin itu saya sudah minta foto gereja GBP sama anak-anak. Jadi saya itu kemarin cetak 9 foto. Jadi saya laminati semua. Jadi setiap tempat yang saya datang saya tanam. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah ke Israel ya. Amin. Amin. Di dalam roh. Ya. Jadi yang saya nangis itu Bapak Ibu, kita bisa ke Golden Gate. Golden Gate Bapak Ibu tempat di mana Tuhan Yesus akan menginjakkan kaki nanti yang kedua kali. Jadi semua foto-foto anak-anak semua yang kita layani, semua foto-foto tempat ini, semua keluarga saya tanam di situ. Saya berkata Tuhan, ketika Engkau datang kedua kali, Engkau mengingat kami. Itu benar-benar. Jadi itu tindakan iman kita. Bisa bilang Tuhan, jangan lupakan GP, jangan lupakan kami, keluarga kami semuanya. Amin. Kau selamatkan yang belum bertobat bahkan pun Engkau menyelamatkan.
Jadi saya bersyukur Bapak Ibu bisa ikut ke Israel karena Ibu bilang aku nggak tahu kapan lagi kita bisa di tempat ini. Mungkin ini terakhir kali. Mungkin kalau kita itu mungkin kita nggak tahu Bapak Ibu kedatangan Tuhan. Tapi hari-hari ini yang kita lihat sudah dekat. Jadi yang saya bilang, mari kita terus melayani Tuhan. Jangan pernah merasa saya sudah melakukan banyak. Yang kita lakukan tidak ada apa-apanya. Semua tentang Tuhan. Jadi yang saya lihat waktu saya berangkat di Bapak Ibu penuh pergumulan juga. Padahal waktu itu yang saya minta sama Tuhan, Tuhan, kakak saya harus keluar dari penjara. Tapi Tuhan jawab saya bisa ke Israel. Tapi Bapak Ibu percayalah semua yang kita lakukan ini Tuhan perhitungkan semuanya. Saya bisa melihat 2 tahun ini bagaimana saya bisa bodoh amat dengan semua yang terjadi dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam lingkungan saya. Saya ini bodoh amat Bapak Ibu. Saya bisa mengalami bagaimana 2 tahun ini bagaimana tangan saya harus begini terus tanpa harus meminta. Tapi itu saya alami. Bapak Ibu, doa saya kemarin itu Tuhan nanti bulan 12 saya balik ke Nias. Tapi ternyata Tuhan itu punya rencana dan Dia tahu semua yang kita inginkan. Belum cukup hanya ke Israel Paulus, kamu harus ke Nias lagi. Kemarin Bapak Ibu puji Tuhan saya ke Nias. Itu juga harusnya saya balik kerja itu tanggal 25. Saya udah jadi sama pemimpin saya tanggal 25 karena saya dapat tiket waktu itu 3, sekian. Saya bisa beli. Tapi waktu itu karena ibu ini satu bus dengan saya waktu di Israel, jadi dia tanya-tanya kamu orang mana? Saya orang Nias Bu. Jadi di Nias ini tidak disentuh Bapak Ibu, tidak disentuh sama sekali. Jadi Bu ini utus saya untuk menampingi tim yang ke Nias. Jadi itu tiba-tiba saja Bapak Ibu. Itu pun hati saya memerontak. Bilang Tuhan aku nggak mau, saya udah tahu kelakuannya seperti ini. Ya ini malah saya kepengen balik ke dia ya. Aku bingung ya. Saya itu kepengen balik ke dia sekali. Sangat tahan sekali lama di Jakarta. Jadi yang ajaibnya Tuhan itu baik. Jadi saya pulang semua diongkosi, semua dibayar semuanya. Kita masuk gereja semuanya untuk 1 juta penjemahan. Tapi yang ajaibnya saya bisa ketemu kakak saya Bapak Ibu di penjara di Gunung Stoli. Kebetulan dari Mahanai mereka suruh kita untuk masuk di penjara. Jadi kesempatan itulah saya gunakan. Bapak Ibu, saya jujur waktu pertama masuk ke penjara itu sebelum masuk saya keluar kayak pasti nanti saya keluar pasti tidak akan ada yang terjadi. Tapi waktu saya masuk, satu abang saya dipanggil. Saya nggak bisa tahan. Seakan-akan ada yang hilang. Biasanya kalau saya pelayan, kalau di biak biasanya kalau saya pelayan melayani. Tapi kali bisa masuk penjara, saya melihat muka abang saya kayak orang yang saya marah sih Bapak Ibu. Saya marah, tapi waktu itu saya peluk kakak saya bilang, Bang terima kasih. Jadi saya di sana bang saya juga Bapak Ibu dia kurus banget. Coba bayangkan gemuknya itu mungkin kayak apa lah sama gitu. Tapi waktu ketemu itu kayak Pak Bobi, coba bayangkan kurus yang tangkut. Waktu dia jalan saya lihat ini abang saya atau bukan, dia jalan. Saya nggak bisa tahan. Saya nangis, Tuhan ini kenapa seperti ini. Tapi dia tidak bisa nangis Bapak, tapi matanya berkaca-kaca. Dia tahu mengecewakan kami semuanya. Tapi dia tidak hanya putus hanya putus itu karena memang kami nggak lama 30 menit saya langsung balik, masih belum banyak ngobrol. Tapi saya tidak kasih tahu dia kalau nanti hari Minggu kami pelayanan lagi di situ. Jadi hari Minggunya tanggal 7 kami pelayanan di penjara. Dia kaget. Kenapa di sini lagi? Kamu bilang sudah pulang.
Jadi ada rasa sukacita. Semua orang-orang penjara waktu kami foto mereka lihat, kok muka mereka mirip. Jadi semua orang penjara mereka tanya, itu kakak kamu? Iya. Kok bisa? Ya itu, bagaimana? jadi kami foto bapak ibu, muka kami kakak saya itu mirip, ya. Ya. Maaf ya. Jadi saya bisa melayani Bapak Ibu memimpin deklarasi di penjara, dan saya juga kasih motivasi dan kasih firman buat mereka. Saya percaya semua yang terjadi di dalam kehidupan saya percaya itu semua rencana Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, pergumulan kita beda. Apa yang saya hadapi, Bapak Ibu tidak pernah hadapi. Tapi ini yang sedihnya Bapak Ibu, waktu saya pulang kampung ini, biasanya kalau kita datang itu kita disambut orang tua. Pasti ada korban yang harus dibunuh, ya. Waktu itu bapak saya potong babi 1 ekor waktu saya datang. Tapi ini bukan surat tapi waktu makan Bapak Ibu, kita nggak jadi makan. Cuma air mata yang keluar. Lama bagaimana? Tetap ada yang kurang. Lihat istrinya tidak bisa makan. Lihat mamanya tidak bisa makan. Semua nangis. Ujung-ujungnya babinya disimpan untuk dimakan besok Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar hancur. Jadi saya pulang kemarin itu bukan sukacita, tapi dukacita ya yang saya alami. Nah, itulah keluarga saya Bapak Ibu, banyak hal yang terjadi. Tapi buat saya bagus. Kenapa bagus? Karena Tuhan lihat bagaimana saya ini masih bisa melayani atau tidak. Jadi mungkin saya tidak banyak cerita sama Bapak Ibu terbanyak. Sebenarnya yang saya alami ini Bapak Ibu, mungkin saya di fase-fase dimana jadi orang Farisi. Sejujurnya, kadang saya ini beku Bapak Ibu, nggak bisa berdoa, nggak bisa baca Alkitab. Kadang-kadang. Kenapa? Karena semuanya saya dengar itu. Jujur Bapak Ibu, waktu di kampung itu saya nggak lama. Saya 3 hari baru saya pulang ke kota. Aku bilang, maaf biar saya pulang ya. Maksudnya, kok cepat sekali? Iya, lebih bagus. Jadi mereka tidak menikmati Bapak Ibu. Kenapa? Karena pagi jam 8 saya sudah berangkat cari jiwa-jiwa. Pulang jam 9 malam, seperti terus. Jadi suatu saat saya bilang, Tuhan saya harus pulang. Daripada di sini nanti saya nggak tahan. Ya, jadi saya pulang Bapak Ibu. Jadi itu Tuhan itu ajaib. Mungkin saya jujur ya, mungkin saya ini terima 1 bulan ini semua masa biaya yang saya terima orang yang semua kasih lah. Mungkin saya sendiri Bapak Ibu mungkin terima 100 juta biaya perjalanan saya selama 1 bulan ini. Saya sudah hitung, saya sendiri sampai 100 juta. Saya nggak tahu Tuhan itu bagaimana, pokoknya ajaib lah. Saya berangkat dari Biak, saya pulang ke Biak Bapak Ibu, semua orang berkati. Saya jujur Bapak Ibu ya, kebanyakan kemarin anak-anak bilang, kapan pulang? Kalau saya ini anak-anak ini nggak tahu ya, kalau mereka ini hidup saya masih belum ada. Karena di bulan kamu sudah kapan berangkat kalau ini? Ya Bu, doakan ya. Jadi tanda itu doakan itu saya belum punya uang beli tiketnya. Tapi begitu Bapak Ibu kemarin ada orang yang memberkati. Jadi Tuhan itu ajaib. Amin. Jadi saya merasakan sebulan ini, 2 bulan ini Tuhan semua cukupkan. Saya tidak meminta, tapi Tuhan cukupkan semuanya. Itu yang saya lihat Bapak Ibu. Ya. Jadi banyak berkat yang kita terima di Israel. Jadi maaf saya tidak banyak bawa oleh-oleh karena kembali lagi tahu diri. Jadi saya tidak banyak belanja. Kenapa? Karena koper yang saya bawa koper pemimpin saya. Jadi saya tidak bisa belanja lebih karena mereka juga banyak belanja. Kayak anggur itu kalau untuk dimasukin di koper itu minimal 2 saja, nggak boleh banyak. Lah mereka juga beli 4. Jadi saya nggak bisa bawa apa-apa. Jadi maafkan saya. Jadi saya bawa permen ini
permen dua negara ya, yang satu dari Israel, yang satu dari Yordania. Saya percaya biar Bapak Ibu di tempat ini juga terima kasih sudah mendoakan kami, dan ketika kita makan kita percaya bahwa kita akan mengalami kelimpahan, kita akan dijamin sampai kita diangkat di awan-awan. Amin. Oke. Yang terakhir, oke. Ini ayat firman yang saya dapat di Lukas 17:10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi, jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita ini melakukan lebih. Ya, mungkin terima kasih buat anak-anak semua, kakak-kakak semua yang sudah melayani. Itu sebuah anugerah semua yang kita dapat. Jadi Bapak Ibu, kemarin itu ada hamba Tuhan yang melayani kemarin. Saya juga agak tertampar sedikit Bapak Ibu. Jadi dia ini dari pengusaha sudah 29 tahun menjadi pengusaha. Tiba-tiba Tuhan suruh untuk melayani Tuhan. Tuhan suruh melayani Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang ini memang dia itu benar-benar sadis lah istilahnya ini. Sampai ke pedalaman yang tidak pernah dijangkau. Waktu saya tonton videonya kemarin itu air mata saya keluar. Kenapa? Dia itu pernah berjalan kaki 7 hari baru sampai ke tempat penginjilan. Pulang pergi 14 hari jalan kaki. Jadi maksudnya apa gini? Jadi sebenarnya yang kita lakukan, saya sadar yang kita lakukan ini tidak seberapa. Banyak orang-orang yang sudah membayar harga yang lebih duluan daripada kita. Ya, kayak di Biak ini, kenapa kita bisa membuka rumah-rumah belajar? Karena ada orang-orang yang sudah membayar harganya di tempat ini, kayak Bapak Suwani sama ini. Gitu. Jadi kita ini regenerasi yang akan melanjutkan. Jadi saya harap buat teman-teman sekali lagi, jadi jangan berpikir bahwa semua yang kita lakukan ini ya tidak ada dampaknya. Ada dampaknya. Tapi masalahnya kalau motivasi kita salah, kita tidak akan menerima apa-apa. Amin. Tidak akan terima apa-apa kalau motivasi kita salah. Gitu. Jadi seringkali saya bilang ke teman-teman pemuda di tempat ini, kalian bersyukur punya orang tua yang setiap hari Minggu kalian bisa gandengan tangan, bisa sama-sama melayani, bisa sama-sama menyembah Tuhan. Dibandingkan saya, orang tua saya masih dunia semuanya belum diselamatkan. Jadi saya bersyukur di tempat ini kalau anak-anak kalian itu bisa sama-sama melayani dengan orang tua. Itu sebuah kehormatan. Haleluya. Amin. Itu sebuah kehormatan. Jadi saya berharap ke depan ini jangan kita down. Jadi kita harus maju dan kita harus lebih semangat lagi. Amin. Amin. Oke. Bapak Ibu, ada satu lagi. Waktu kami berangkat di Israel, saya sih tidak dapat pesan satu persatu. Tapi yang saya dapat pribadi bahwa di tahun ini kita tidak akan menjadi orang yang cuma melayani, tidak menjadi orang yang sekedar ya melayani seperti itu. Tidak. Kita juga bukannya sekedar orang yang oke, kita ikut jalan. Tidak. Tapi di tahun ini saya percaya setiap kita di tempat ini akan menjadi pemimpin-pemimpin. Amin. Kita akan melihat semua yang kita kerjakan, kita akan melihat buahnya. Akan kita menikmatinya. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, kemarin waktu 21 juta penyembahan itu, mungkin banyak orang yang berpikir ini doa apa. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, dampaknya itu sangat-sangat ajaib. Bapak Ibu, hari ini Amerika sudah memutuskan Iran, mereka sudah berdamai. Jadi puji Tuhan hari ini sudah berdamai, tidak ada lagi perang. Amin. Jadi semua yang kita lakukan itu kecil, tapi dampaknya besar sekali. Harga dolar turun dan semuanya. Masalahnya sekarang bangsa kita Indonesia demo. Jadi jujur, Ibu bilang kemarin itu
Mereka itu dibayar. Jadi semua anak-anak yang demo ini semua dibayar mereka. Jadi makanya mereka mau demo-demo. Ditanya, ini kalian ngapain demo? Bilang nggak tahu. Itu kan bodoh. Jadi kita doakan bangsa kita ini sedang tidak baik-baik bangsa kita ini ya. Jadi mari terus kita berdoa, mari terus kita kawal pemimpin kita. Ya, biar kita melihat bangsa kita ini akan masuk dalam masa keajaiban dan masa kelimpahan. Amin. Dan saya lihat juga di dia kemarin ada terjadi sesuatu di pasar ikan. Jadi sebenarnya mungkin itu hukuman untuk satu orang itu Bapak Ibu, tapi kena semuanya. Jadi itu semua rencana iblis, dia tidak akan suka. Tapi yang kita lihat, saya kaget waktu dikasih tahu, dikirim videonya bahwa kalau tidak ada miskomunikasi pasti semua akan mati. Jadi itu tangan Tuhan. Amin. Jadi hari-hari ini hal-hal sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Amin. Amin. Tidak diperhitungkan. Saya bisa mengalami Bapak Ibu. Bahkan hal-hal sekecil apapun Tuhan akan perhitungkan. Saya bingung, saya ini Tuhan terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu, hal-hal kecil aja. Saya jujur ini masalah barang saya tadi pagi. Saya bawa barang itu over bagasi. Setiap saat datang ke itu pasti over bagasi ya. Karena kemarin sebagian ada tipa dan sebagian ada belanja. Jadi saya bawa barang itu semua 27 kilo. Padahal bagasi saya hanya 10 kilo. Jadi waktu saya kasih bagasi masuk bagasi itu, saya kasih yang 12 kilo dan yang dua barang itu saya kasih pisah. Kalau saya bawa semuanya pasti kena denda. 2 kilo pun dipermasalahkan. Harus bayar Mas. Kak, mending gak usah jalan kalau gitu. Mending batalkan aja. Ya udahlah, saya bantu kali ini ya. Oke. Ya gitu dong. Oke, dia bantu. Habis itu saya pelan-pelan jalan, saya tarik koper saya itu berat 10 kilo dan tendengan saya itu sekitar 3 kilo Bapak Ibu. Jadi saya tarik, tiba-tiba petugasnya kejar saya. Mas, kenapa? Mau nggak kalau koper ini semuanya dikasih bagasi? Boleh? Silakan. Jadi itu hal kecil Bapak Ibu. Tuhan perhitungkan. Ya, Tuhan tidak mau saya tenteng sana sini. Tuhan tidak mau. Jadi itu yang saya lihat. Hal-hal sekecil apapun dalam hidup saya Tuhan perhitungkan. Apalagi hal yang lebih besar. Tuh, pergumulan Bapak Ibu tempatnya pasti gini. Yang saya lihat di jemaat DPGP ini yang membuat selalu kita terbatas ini adalah masalah. Betul ya? Pergumulan lah, semua apa yang terjadi selalu itu yang selalu kita membatasi dengan Tuhan. Mau masalah ekonomi, itu yang selalu menghalangi kita di hadapan Tuhan. Itu. Jadi kita tidak tahu kalau masalah itu mendatangkan berkat dan keajaiban. Ya, contoh sekali lagi, kita tidak percaya bahwa kalau ada masalah itu ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan di balik itu. Kayak Pak Ronald, kalau Pak Ronald tidak mengalami penyakit ini, pasti dia tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Betul ya? Nah, saya yakin percaya Pak Ronald akan sembuh dalam nama Yesus. Amin. Jadi saya percaya Bapak Ibu, semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semua Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu semuanya. Tapi yang membuat kita tidak terima janji itu, yang kita sendiri. Karena kurang percaya. Dengar sini sana, dengar itulah, dengar itu, sehingga ya iman kita tidak percaya. Itu. Jadi yang saya lihat 1 bulan ini memang benar-benar Bapak Ibu, benar-benar sekali ajaib yang saya alami. Tuhan itu real sekali, saya ulang sekali, Tuhan itu real sekali. Itu. Bukan hanya di Israel Tuhan ada di mana. Tapi yang saya lihat, mari hari-hari ini mari kita bereskan hati kita, karena hati kita ini kadang kita nggak tahu. Itu. Ya mungkin ya kita baik, tapi belum tentu benar. Jadi hari-hari ini saya belajar, hari-hari ini saya harus banyak membereskan hati saya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita ini tidak menjadi orang yang tidak percaya. Jadi saya berdoa buat Bapak Ibu tempat ini, sebelum Bapak memimpin kita perjamuan, mungkin kita
angkat permen ini sebagai tanda perjanjian kita di hadapan Tuhan. Bagi dalam nama Yesus cukup ya, 5 roti 2 ikan. Kamu malu dulu. Orang tua dulu ya. Semua sama ini ya. Sama Pak. Cukup sih menurut saya. Hah? Cukup. Terima kasih. Jangan lihat dari parahnya Bapak Ibu ya, tapi lihat dari mana dibuat. Yang satunya permen, yang satunya itu uang ya. Mungkin agak keras karena saya sudah masukin kulkas kemarin, karena itu harus dibacain. Sudah? Semua sudah dapat, kasih anak-anak kalau ada lebih. Yuk saya undang untuk kita bantu berdiri. Mari kita berdiri semuanya. Ada yang belum dapat? Sudah ya? Oke. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa rencanamu selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Hari ini biar di tempat ini Tuhan, para hamba-hambamu di tempat ini Tuhan, biar juga mereka mengalami semua berkat yang dari Israel Tuhan, semua kelimpahan, semua keajaiban, semua kemanisan, semua Tuhan, apapun Tuhan berkat, biar di tempat ini mereka juga terima Tuhan. Kami percaya yang pergi dan yang tinggal jatahnya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus ini coklat Tuhan yang akan kami terima dan yang kami makan. Kami percaya ketika kami makan ada sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Semua perjanjian Tuhan, para hamba-hambamu Tuhan, biar itu juga Tuhan, semua warisan biar kami alami Tuhan, biar turun atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di tempat ini Tuhan, kami percaya akan banyak orang-orang Tuhan yang akan merindukan bisa pergi Tuhan ke tempat perjanjian Tuhan. Kami percaya semua bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, kami Tuhan percaya. Suatu saat Tuhan kami akan mengangkat saja di tempat ini. Tuhan mengizinkan bisa Tuhan mereka pergi Tuhan ke tanah perjanjian Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami adalah orang-orang perjanjian Tuhan yang sudah dicampurkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima Tuhan kemanisan, semua kelimpahan, semua keajaiban, semua berkat Tuhan 12 Israel. Kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.